Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 3 Kelas 8 Semester 1 halaman 149 sampai 152. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Kita masuk ke soal pertama. Rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan titik-titik A. Korteks, B. Epidermis, C. Endodermis atau D. Silinder pusat. Kita coba bahas soal ini ya Gen. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dari soal ini, yaitu mengenai rambut akar terbentuk dari jaringan. Nah, tanda tanya. Sehingga kata kunci yang penting di sini untuk kita pahami yaitu tentang bulu akar atau rambut akar. Untuk jawaban ini kalian bisa buka buku pegangan IPA kalian tempat soal ini berada ya, tepatnya pada halaman 129. Oke kan, kita lanjut bahas soalnya. Jika kalian perhatikan struktur yang ada pada akar pada gambar ini, maka rambut akar itu adanya di bagian luar akar, yang mana hal tersebut adalah hasil modifikasi atau penonjolan dari jaringan terluar akar. Dan kalau kalian perhatikan ilustrasi atau gambar dari penampang membujur akar, maka didapat jaringan terluar akar adalah jaringan epidermis. Epidermis yang mengalami modifikasi membentuk rambut akar. Berarti rambut akar terbentuk dari jaringan epidermis. Berikut rujukan dari buku untuk penguat jawaban kalian Gen. Sehingga untuk soal pertama ini kita bisa jawab opsi pilihan yang B, yaitu jaringan epidermis. Kita lanjut ke soal nomor 2. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut titik-titik. A. Silem, B. Velogen, C. Parenkim kayu, atau D. Lingkaran tahun. Oke Gen, langsung kita bahas tuntas secara sama-sama. Pertama kita pahami soalnya dengan menulis hal penting seperti berikut ini. Untuk masalah yang kita bahas adalah mengenai garis-garis yang menunjukkan umur pohon disebut apa, namanya apa. Sehingga kata kuncinya dari soal ini adalah garis-garis masa pertumbuhan pohon. Nah, untuk pembahasan dari jawaban soal ini bisa kalian buka halaman 121 buku tempat soal ini berada. Oke kan, coba kita bahas ya. Jadi jika kita memotong atau menebang pohon secara melintang ya, secara tidur, maka dapat ditemui adanya susunan garis-garis secara melingkar dengan pola cukup teratur. Ya, kalian bisa perhatikan contoh ilustrasinya di gambar ini ya kan. Nah, nama garis-garis yang menjadi penanda umur suatu pertumbuhan pohon dapat disebut sebagai lingkaran tahun. Disebut lingkaran tahun ya karena garis-garis tersebut membentuk lingkaran yang menunjukkan masa pertumbuhan pohon tersebut. Kalau garis atau lingkarannya terang, berarti pohon tersebut melewati musim hujan karena banyak air yang didapat. Kemudian setelah terang, ternyata ada lingkaran gelap. Berarti tumbuhan tersebut melewati musim kemarau. Begitu seterusnya, kita bisa menghitung banyaknya lingkaran tahun untuk menentukan umur pohon tersebut. Oke Gen, kalian bisa gunakan rujukan dari buku berikut untuk menguatkan jawaban kita ini. Sehingga untuk jawaban yang tepat dari opsi yang ada adalah D, lingkaran tahun. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 3. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah titik-titik. A. Berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium. B. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan. C. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan. Atau D. Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Oke, langsung kita eksekusi Gen. Seperti biasa kita kaji dulu maksud dari soal ini ya, supaya paham apa sih yang ingin dari soal ini supaya kita menemukan jawabannya. Jadi masalah yang perlu dijawab dari soal ini adalah
Apakah perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dan batang dikotil? Nah, dengan kata kunci berarti di sini adalah berkas pengangkut batang. Dan untuk pembahasan dari soal ini dapat kalian temukan di halaman 133. Again, masuk ke pembahasannya ya. Nah, pada intinya pembeda antara berkas pengangkut pada batang monokotil dan dikotil adalah ada atau tidak adanya struktur kambium pada batang. Kambium di sini dapat disebut sebagai pemisah berkas pengangkut xilem dan phloem. Kalau struktur batangnya terdapat kambium, maka berkas pengangkut dipisahkan oleh kambium sehingga tersusun beraturan. Namun kalau tidak terdapat kambium, berkas pengangkutnya tidak dipisahkan oleh kambium sehingga tersebar tidak beraturan. Coba perhatikan gambar ilustrasi berikut ini, Gen. Sekarang harusnya kita tahu ya bahwa gambar A, struktur batang dikotil itu memiliki kambium. Sedangkan gambar B, struktur batang monokotil tidak memiliki kambium. Artinya berkas pengangkut batang dikotil terpisah oleh kambium dan berkas pengangkut batang dikotil tersusun beraturan. Sedangkan berkas pengangkut batang monokotil tidak dipisahkan oleh kambium dan berkas pengangkut batang monokotil tersebar atau tidak beraturan. Hal ini bisa diperkuat dengan rujukan dari buku IPA kalian sebagaimana penjelasan berikut. Dengan demikian, jika kita mencocokkan penjelasan ini dengan opsi di soal, maka pilihan yang tepat adalah yang D, yaitu berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Oke, semoga bisa dipahami ya, Gen. Lanjut ke soal nomor 4. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi untuk titik-titik. Oke, ini ada nama dan fungsinya ya yang ditanya. Kita coba sebutkan opsinya dulu. A. Palisade berperan dalam fotosintesis. B. Jaringan palisade fungsinya berperan dalam pengangkutan air. C. Bunga karang berperan dalam fotosintesis. Atau D. Jaringan bunga karang berperan dalam pengangkutan air. Bagian langsung saja kita buka penjelasan untuk soal nomor 4 ini. Dari soal didapat masalah yang ditanyakan, yaitu mengenai apa nama jaringan X dan apa fungsi jaringan X tersebut. Dan untuk kata kuncinya di sini adalah jaringan penyusun daun ya. Jadi harapannya kalian bisa paham dan bisa menentukan jaringan-jaringan dari penyusun struktur daun ini. Serta kalau bonusnya ya bisa paham juga fungsinya apa-apa. Oke? Adapun untuk rujukan penjelasan, kalian bisa buka buku di halaman 134 di mana kita bisa menemukan gambar yang sama dengan soal ini ya. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X, dapat diketahui karakteristik jaringannya berupa berbentuk silinder, tersusun padat, menyerupai tiang, dan terletak langsung di bawah jaringan terluar daun atau jaringan epidermis. Sehingga dengan karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa jaringan X yang dimaksud adalah jaringan palisade. Ini untuk nama jaringan X-nya ya, Gen. Lanjut untuk fungsinya. Perlu kalian ketahui kalau jaringan palisade merupakan jaringan pada daun yang banyak mengandung klorofil. Kita tahu bahwa peran klorofil sangat berkaitan erat dengan proses fotosintesis pada daun. Jadi dapat dikatakan kalau fungsi jaringan palisade ini berkaitan dengan proses fotosintesis. Klorofil yang jumlahnya banyak pada jaringan ini tentunya membuatnya bisa menyerap cahaya matahari yang nantinya berfungsi sebagai energi untuk melakukan fotosintesis. Kalian bisa gunakan penjelasan di buku sebagai penguat jawaban kalian, Gen. Jika ditanya guru, dapat jawaban dari mana. Oke? Dengan demikian kita bisa menjawab soal nomor 4 ini dengan opsi pilihan A. Jaringan X disebut jaringan palisade dan berperan dalam proses fotosintesis. Kita lanjut. Masuk ke soal nomor 5. Perhatikan gambar anatomi akar di samping. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah titik-titik. A. Melindungi akar ketika menembus tanah. B. Mengangkut air dan unsur hara dari tanah. C. Menopang pohon untuk tetap dapat berdiri.
Atau D. Memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Langsung kita bahas ya Gen. Untuk soal nomor 5 ini sebenarnya sudah kita bahas pada soal nomor 1 tadi ya. Jadi kan sukses kira kalian tahu apa nama struktur yang ditunjuk oleh panah X ini. Tapi kan ya yang ditanya ini soalnya adalah fungsinya apa. Sehingga ya coba kita bahas lagi Gen. Jadi maksud dari soal ini adalah apa fungsi dari struktur X pada anatomi akar tersebut. Dan untuk kata kunci yang perlu kita pahami di sini tentunya adalah bagian anatomi akar yang mencakup bagian-bagiannya dan tentunya fungsi-fungsinya. Dan pembahasan mengenai anatomi akar dapat kalian temukan di halaman 129. Bagian kita bisa menggunakan bantuan gambar penampang membujur akar lengkap dengan keterangannya sebagaimana yang bisa kalian lihat di sebelah ini ya. Dengan demikian kita tahu bahwa bagian yang ditunjuk itu adalah bulu akar atau rambut akar. Bulu atau rambut akar terbentuk dari modifikasi atau diferensiasi penonjolan jaringan epidermis akar. Namanya sudah tahu, lanjut pada inti yang ditanyakan yaitu mengenai fungsinya. Nah, kita harus tahu dulu Gen, kalau jaringan epidermis itu kan fungsinya untuk menyerap air dan mineral pada tanah ya. Sehingga dengan adanya modifikasi berupa rambut akar atau bulu akar yang menjalar di tanah, maka penyerapan bidang air dan mineral akan menjadi lebih luas. Berikut kalau kalian butuhkan penguat penjelasannya, kalian bisa gunakan ini aja, penjelasannya ada di halaman 129 buku pegangan IPA kalian. Jadi untuk soal nomor 5 ini, opsi yang bisa kita pilih adalah yang D, untuk memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Ini fungsi dari rambut akar atau bulu akar yang ditunjukkan oleh panah struktur X. Oke kan? Lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah titik-titik. Oke kan, ini opsinya sudah disebutkan ya mengenai urutan-urutannya, kira-kira yang mana yang benar. Nanti kita jawab sama-sama ya. Pertama dan utama kita pahami dulu maksud dari soal ini ya. Pokok masalah yang perlu dijawab dari soal ini ya tentu mengenai sebutkan urutan bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut. Jadi artinya di sini disebutkan dari luar ke dalam ya, jelas ya. Dari soal ini kita tahu kata kuncinya adalah bagian-bagian akar. Dan untuk rujukan pembahasan dapat kalian temukan di halaman 129 sampai 131, itu udah lengkap penjelasannya ya Gen. Oke, langsung kita jawab dengan rujukan gambar berikut dari halaman 131. Untuk gambar sebelah kiri adalah potongan akar secara melintang. Dan gambar sebelah kanan ini merupakan ilustrasi jalannya air di daerah korteks hingga ke dalam bagian akar lainnya. Dengan menggunakan gambar ini maka didapat urutan bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah pertama, yaitu dilalui air tanah adalah bagian epidermis yang terdapat rambut akar untuk menyerap air. Bagian kedua yang dilalui oleh air tanah setelah epidermis adalah korteks yang tersusun atas jaringan parenkim, dan di bagian terdalam dari korteks adalah bagian endodermis. Kemudian air lanjut masuk ke bagian lebih dalam lagi, yaitu terdapat bagian yang namanya silinder pusat yang di dalamnya ada berkas pengangkut silem dan phloem. Sehingga jika kita urutkan bagian dari penjelasan ini maka didapat opsi yang bisa kita pilih dari soal ini adalah yang A, yaitu epidermis rambut akar, kemudian parenkim, endodermis, dan silem akar. Hal ini diperkuat dengan rujukan pada buku halaman 129 yang bisa kalian baca sebagai berikut ini Gen. Lanjut ke soal nomor 7. Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk titik-titik. A. Mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. B. Mengetahui bahwa klorofil diperlukan dalam fotosintesis. C. Mengetahui bahwa pada fotosintesis terbentuk gas oksigen. Atau D. Mengetahui bahwa amilum terdapat pada seluruh bagian daun. Oke Gen, coba kita jawab ya. Nah, untuk masalah di soal ini yang perlu kita pecahkan adalah
Tujuan percobaan menutupi daun dengan kertas timah lalu menguji secara iodium adalah untuk titik-titik. Nah gen, untuk penjelasan dari jawaban ini dapat kalian temukan di halaman 114 sampai 116. Kira-kira gambaran percobaannya seperti ini gen. Untuk kalian ketahui saja, ini nama percobaannya adalah percobaan Sachs. Bagian pada percobaan ini daun diberikan perlakuan untuk terkena cahaya matahari atau daun tidak ditutupi dan tidak terkena cahaya matahari yang mana daun ditutup kertas timah. Maka dengan hal ini perlakuan ini berkaitan dengan uji coba terjadinya fotosintesis pada daun karena berkaitan dengan cahaya matahari. Sedangkan uji iodium dilakukan dengan meneteskan iodium pada daun yang mana bila berubah kebiruan atau kehitaman membuktikan bahwa daun tersebut terdapat amilum. Sehingga proses yang tertera pada soal ini merupakan cara untuk membuktikan atau menyelidiki bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Hasil percobaan membuktikan bahwa bagian permukaan daun yang terbuka berubah menjadi biru kehitaman. Ini menandakan adanya amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan bahwa bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Kalian bisa lihat hasilnya pada gambar ya gen. Oke, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih adalah yang A. Cara untuk mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini gen. Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian bernomor titik-titik A1 dan 3, B2 dan 5, C3 dan 4 atau D3 dan 5. Bagian ini soalnya cukup mudah ya karena tinggal ditunjuk saja mana bagian yang tepat pada gambar. Jadi di soal ini kita diminta untuk menunjuk dengan tepat bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut. Jadi ingat saja kata kuncinya adalah jaringan pengangkut. Dan kalau tadi kita ingat-ingat lagi ternyata jaringan pengangkut itu ada dua ya, xilem dan phloem. Nah kira-kira di mana? Ya mungkin kalian tahu tapi ada baiknya kita bahas ya sama-sama. Jadi berkaitan dengan jaringan pengangkut ini kalian bisa temukan penjelasannya di halaman 133 ya. Oke kan, untuk menjawab soal ini maka kita bisa menggunakan gambar pembantu lengkap dengan keterangan nama-nama bagian jaringannya. Jadi kalau kalian lihat gambar di soal ini mirip dengan gambar di halaman 133. Jadi enak aja jawabnya ya gen. Perlu kalian ketahui gen bahwa berkas pengangkut atau jaringan pengangkut adalah sistem transportasi utama tumbuhan. Tumbuhan memiliki jaringan untuk mengangkut air, nutrisi, dan mineral. Nah, berkas pengangkut bertanggung jawab untuk transportasi bahan di seluruh tanaman. Jadi berkas pengangkut utamanya adalah xilem dan phloem. Ini pada tumbuhan ya. Dengan begitu kita tinggal tunjuk saja bagian xilem dan phloem ini pada gambar, yaitu pada nomor 3 dan nomor 4 sesuai petunjuk dari gambar bantuan. Jadi opsi yang bisa kita pilih adalah opsi C, yaitu 3 dan 4 untuk menunjukkan berkas pengangkut ini. Masuk ke soal nomor 9. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah titik-titik. A. Panel surya, B. Alat pemurnian air, C. Lake Defended Resistor, atau D. Lapisan pengilap cat mobil. Oke gen, langsung kita jawab saja untuk soal satu ini ya. Maksud dari soal ini sudah jelas, yaitu menentukan nama teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun. Untuk kata kuncinya ini adalah teknologi dan fotosintesis. Nah kalau kalian ingin tahu penjelasannya di mana, ya bisa kalian temukan mulai dari halaman 136 sampai 142 yang membahas mengenai contoh-contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tapi untuk jawaban dari soal ini tepatnya berada di halaman 137 paragraf paling atas. Kalian bisa cari sendiri ya gen. Nah, tapi bagusnya ya kita bahas sama-sama ya supaya lebih paham lagi mengenai jawabannya. Simak gen. Proses fotosintesis pada daun berkaitan dengan pemanfaatan cahaya matahari untuk dijadikan sebagai energi.
Dengan demikian, teknologi yang terinspirasi dari fotosintesis berarti bekerja dengan mekanisme memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi dalam bentuk lain. Di antara teknologi tersebut, teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis tentu adalah teknologi panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Untuk penguat jawaban ini, kalian bisa tunjukkan penjelasannya pada halaman 137 sebagaimana penjelasan berikut gen. Jadi kita bisa pilih opsi yang A ya, panel surya untuk nomor 9 ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini gen. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah titik-titik A. Phloem, B. Cuticula, C. Endodermis, atau D. Rambut akar. Oke gen, maksud dari soal ini juga mirip dengan soal sebelumnya ya, yaitu masih berkaitan dengan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Masalah yang ingin dipecahkan di sini adalah mengenai nama lapisan pelindung daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil. Nah, pembahasan dan jawaban dapat kalian temukan di halaman 140. Bagian pada beberapa jenis tumbuhan, misalnya talas atau daun teratai, daun kedua tumbuhan ini tampak selalu bersih dan tahan air. Ternyata pada permukaan daun tersebut terdapat yang namanya lapisan tebal yang bisa kita sebut sebagai cuticula. Cuticula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini ternyata bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Dengan demikian, inilah yang membuat teknologi mengadopsi mekanisme dari daun ini dan menerapkan untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca penjelasan lengkapnya di rujukan ini ya gen. Oke, dengan demikian jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi B, yaitu mengenai cuticula. Sekarang masuk ke soal esai gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi yuk kita mulai dari soal pertama yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe ya gen, biar ikut sukses makin semangat lagi ngejelasinnya. Jika sudah kita lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan kamu pada saat mengamati struktur anatomi batang pada kacang tanah dan jagung, jawablah pertanyaan berikut. A. Jelaskan perbedaan struktur jaringan dari kedua batang tersebut. B. Berdasarkan ciri-cirinya termasuk kelompok tumbuhan apakah jagung dan kacang tanah. Bagian untuk soal 1 ini termasuk soal beranak ya. Ada 2 anak soal, yaitu pertama atau poin A tentang perbedaan anatomi atau struktur jaringan batang kacang tanah dan batang jagung. Kedua atau poin B tentang jagung termasuk kelompok tumbuhan apa dan kacang tanah termasuk kelompok tumbuhan apa. Jadi kata kunci yang perlu dipahami di sini adalah struktur jaringan batang kacang tanah, struktur jaringan batang jagung, jenis tumbuhan monokotil atau dikotil. Ingat ya gen, struktur jaringannya saja atau anatominya saja. Jadi tidak perlu dijelaskan bentuk luar batangnya seperti apa karena tidak nyambung ya sama soalnya jika kalian tulis juga struktur luar atau morfologinya. Oh iya gen, untuk penjelasan atau jawaban soal ini sebenarnya kalian sudah bisa jika sudah mengerjakan tugas pada halaman 131 sampai 132 ya. Oke, kita jawab satu persatu dari soal yang ada ini. Pertama untuk soal A mengenai struktur jaringan batang kacang tanah, yaitu terdapat kambium vaskuler, susunan berkas pengangkut, silem dan pelomnya teratur dalam lingkaran, terdapat empelur pada bagian dalam. Sedangkan untuk struktur jaringan batang jagung didapat hasil pengamatan berupa tidak terdapat kambium vaskuler, susunan berkas pengangkut silem dan phloem tidak teratur atau tersebar, dan bagian lainnya hanya diisi oleh jaringan parenkim.
Untuk memudahkan bayangan kalian tentang gambar dari struktur jaringan batang kacang tanah dan batang jagung ini, kalian bisa lihat ilustrasi gambar berikut ini kan. Ini cukup mewakili struktur jaringan kedua batang tersebut jika kalian melihatnya secara langsung dengan mikroskop. Kira-kira bedanya ya seperti ini ya kan. Sehingga dengan karakteristik dan ciri-ciri struktur jaringan batang kacang tanah dan batang jagung yang telah disebutkan tadi dan juga dengan melihat ilustrasi perbedaan batangnya pada gambar, didapat jawaban untuk soal 1B sebagai berikut, yaitu kacang tanah termasuk kelompok tumbuhan dikotil dan jagung termasuk tumbuhan monokotil. Ini untuk jawaban dari soal nomor 1 ini, gen. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 2. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Bagian ini termasuk soal yang mudah ya, karena kita tinggal diminta untuk menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jadi langsung kita jawab saja ya, bahwa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis antara lain yaitu intensitas cahaya matahari atau adanya cahaya matahari yang optimal sebagai sumber energi, kedua kadar gas karbon dioksida sebagai bahan baku, dan ketiga mengenai ketersediaan air sebagai bahan baku. Ini 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Oke, semoga menjawab dari soalnya ya gen. Kita lanjut. Masuk ke soal nomor 3 esai. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh. Namun pada beberapa tumbuhan akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang termodifikasi serta dengan contoh tumbuhannya. Bagian soal ini bisa kalian cari jawabannya dengan bantuan internet, buku atau jurnal ya, karena di buku pegangan IPA tempat soal ini berada penjelasannya sangat singkat dan belum bisa menjawab soal nomor 3 ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah mengerjakan tugas ayo kita cari tahu, maka ya gen sukses kira kalian sudah bisa jawab ya dari soal ini. Oke gen, jadi langsung kalian ikuti saja penjelasan gen sukses berikut ini. Modifikasi akar diantaranya yaitu pertama ada yang namanya akar gantung. Adalah akar yang tumbuh dari bagian tanaman yang ada di atas tanah dan menggantung di udara. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat gas yang ada di udara. Nah, contohnya ini adalah pada pohon beringin. Kedua ada yang namanya akar napas. Ini adalah akar yang memiliki banyak celah napas yang digunakan untuk jalan masuknya udara yang dibutuhkan untuk pernapasan tumbuhan. Biasanya akar napas ini dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di tempat yang kekurangan oksigen di dalam tanahnya. Contohnya akar napas tanaman bakau di tepi pantai atau perairan payau. Ketiga ada umbi akar yang merupakan modifikasi akar yang menggembung dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman singkong dan wortel. Ini ketiga macam modifikasi akar ya yang gen sukses sebutkan di antara banyak modifikasi akar lainnya yang bisa juga kalian tuliskan atau pilih di antara ketiganya. Semoga bisa dipahami ya untuk yang gen sukses sebutkan ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada suatu pengamatan percobaan tentang fotosintesis ditemukan data sebagai berikut. Setelah ditetesi larutan kalium iodida atau Ki, kondisinya seperti gambar di samping. Jelaskan pada bagian daun yang mana terjadi fotosintesis dan buktikan berdasarkan data pengamatan tersebut. Kedua, atau yang B, apa fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air yang mendidih? Ketiga, apa fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis? Bagian langsung kita eksekusi untuk jawaban dari soal nomor 4 ini yang anaknya ada 3 soal. Jadi kita jawab satu persatu ya. Berdasarkan pengamatan percobaan dan data hasil pengamatan berupa gambar tentang fotosintesis, didapat penjelasan sebagai berikut. Untuk hasil percobaan, yang A, bagian daun yang terjadi fotosintesis adalah bagian daun yang sebelumnya tidak diberikan perlakuan ditutupi aluminium atau kertas timah dan dia biarkan terpapar cahaya matahari.
Pembuktian terjadinya fotosintesis adalah bagian daun tersebut berubah warna menjadi kehitaman ketika ditetesi oleh larutan, yang menandakan adanya amilum sebagai hasil dari fotosintesis. Berbeda dengan bagian tengah daun yang diberikan perlakuan ditutup aluminium atau kertas timah sehingga tidak terkena cahaya matahari, maka tidak terjadi fotosintesis. Pembuktiannya adalah daun tersebut tidak berubah warna menjadi kehitaman ketika ditetesi larutan. Artinya daun ini tidak mengandung amilum. Ini untuk jawaban yang A ya, Gen. Oke, kedua atau poin B untuk perlakuan merendam daun pada air mendidih. Fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air mendidih ini adalah untuk menghentikan aktivitas kimia yang terjadi pada daun serta merusak membran sel sehingga memudahkan masuknya alkohol di perlakuan lanjutan ke dalam sel daun nantinya. Dan perlakuan ini juga sebenarnya untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada daun. Ini untuk jawaban yang B. Terakhir atau poin C untuk perlakuan penggunaan alkohol dalam pengujian daun. Fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis adalah untuk meluruhkan klorofil serta menghilangkan warna hijau pada daun sehingga memudahkan ketika mengamati perubahan warna yang terjadi pada saat ditetesi kalium iodida atau Ki. Ini untuk yang poin C, sehingga untuk jawaban dari ketiganya sudah dijelaskan seperti ini ya, Gen. Kalian bisa ikuti, kalian bisa kurangi, kalian bisa tambahkan sesuai keinginan kalian. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Kita masuk ke soal esai terakhir, Gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis. Salah satunya adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun. Bagaimanakah cara air yang diserap dari tanah dapat sampai ke daun paling atas? Bagian tubuh tumbuhan manakah yang berperan? Nah, untuk soal ini langsung kita jawab ya, Gen. Jadi, perhatikan penjelasan berikut satu persatu. Untuk soal A, cara air dari akar sampai daun adalah sebagai berikut. Air akan diserap oleh akar dengan cara difusi melalui rambut-rambut akar menuju korteks, melewati pita Kaspari, dan masuk ke silem akar. Pergerakan air dari sel ke sel lain adalah secara osmosis menimbulkan daya dorong yang disebut daya tekan akar. Daya tekan inilah yang mendorong air masuk ke silem pada batang ya dari silem akar. Kemudian air yang terdapat di dalam silem dapat mengalir naik sampai ke daun karena adanya daya kapilaritas silem. Daya kapilaritas menyebabkan suatu zat cair dapat merembes dari bawah ke atas. Karena adanya daya isap daun, daun mampu untuk menyerap air di jaringan yang ada di bawahnya yaitu pada batang. Kemampuan ini disebabkan karena tekanan osmosis pada sel daun lebih rendah daripada sel batang. Perbedaan tekanan osmosis ini terjadi karena daun selalu mengeluarkan air saat terjadi transpirasi. Dari silem daun, air akan berosmosis masuk ke dalam sel parenkim palisade dan sel spon atau sel bunga karang untuk keperluan fotosintesis. Jadi ini ya urutannya, Gen. Lanjut pada soal poin B mengenai bagian tubuh tumbuhan yang berperan dalam proses tersalurnya air. Jadi air yang diserap dari tanah dapat sampai ke daun paling atas melalui beberapa bagian tubuh tumbuhan seperti rambut-rambut akar, korteks pada akar, silem pada akar, silem pada batang, silem pada daun, jaringan mesofil palisade, dan jaringan mesofil bunga karang. Ini untuk urutannya. Oke, Gen, semoga bisa dipahami ya. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 3 IPA kelas 8 semester 1 ini. Terima kasih karena telah menonton videonya sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya ya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.